Informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP itu. Nah, cuman untung rugi kebetulan kinerja. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa, kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Ya, tentu saya sampai menajak penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, kita mereka pelajari. Semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Saya kira nggak perlu malam-malam, nggak puasa dulu. Tadi tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu, itu di atas kan. Contohnya seperti apa Pak? Kalau pengoplosan saya kira itu banyak di sini penyidik akan tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan dengan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Ya saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam, kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Dan lebih dalam yang saya kira ditulis. Tapi ini kan tidak panjang ya Pak. Apa yang bikin awal dan tidak, bukan talot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal itu 9 orang gitu kan. Baca lagi tangkap 2. Kamu kalau 9 itu ada 18. Kecuali 7 halaman. Itu aja sih ya. Saya kira nanti tunggu aja di Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak ada Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung ya ini kan. Jadi Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, saya tidak ada teguran, ya apa Bapak punya sama diri. Sementara itu, Kejaksaan Agung menjelaskan ada 14 pertanyaan pokok yang ditanyakan oleh tim penyidik Ahok terkait tugas dan fungsi saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Kejagung berencana untuk mengambil data dan dokumen notulen rapat di Pertamina seperti yang disampaikan Ahok dalam pemeriksaan. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum. Ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan tugas itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy.
soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan impor ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam proses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Pemirsa, sebelumnya kritik keras dilayangkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada Ahok yang pernah menjabat Komisaris Utama Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat DPR dengan jajaran petinggi Pertamina Selasa 11 Maret lalu, Andre mempertanyakan mengapa Ahok baru buka suara saat ini ketika kasus korupsi mencuat. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komuh itu bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN, ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana, kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick, diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, gak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Ferdinand. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden.